wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Abdurrahman, Dede Ewanto dan Eni Tahayun. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Anatomi Kontrak dan Kontrak Baku. Apa sih anatomi kontrak? Anatomi kontrak ialah merupakan bagian yang terdapat di dalam perjanjian kontrak. Semua perjanjian yang dibuat secara tertulis dicantumkan dalam bentuk akta. Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum dan dibuat sendiri oleh para pihak. Peraturan akta di bawah tangan terdapat pada pasal 1874 KUHP Perdata. Akta yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna jika diakui oleh para pihak. Akta di bawah tangan ada dua bentuk, yaitu akta biasa dan perjanjian standar atau perjanjian baku. Yang kedua, kontrak baku. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya dengan salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu. Yang dalam hal ini, ketika kontrak tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau justru tanpa perubahan dalam klausulanya. Masuk ke bagian akta dan tahapan dalam penyusunan kontrak atau perjanjian. 1. Bagian akta kontrak atau perjanjian. Yang A, ada judul yaitu menggambarkan isi akta, sifat akta, judul nomor, pembukaan, identitas para pihak, dan latar belakang kontrak. B, yaitu mengenai pihak yang terikat dalam perjanjian. C, komparisi, yaitu mengenai bagian yang menjabarkan mengenai para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang akan melakukan dan mengembangkan hak dan kewajiban dalam kontrak. D, sebab atau dasar, yaitu mengenai pernyataan dalam suatu perjanjian tersebut. E, syarat, yaitu mengenai aturan-aturan dalam perjanjian sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. F, penutup, yaitu mengenai tujuan pembukaan akta yang dapat dibuat sebagai bukti sahnya akta. Dan terakhir, tanda tangan, yaitu mengenai penanda tanganan oleh pihak. Ya, kita akan melanjutkan mengenai tahapan penyusunan kontrak. Nah, dalam hal ini ada yang pertama, yaitu pembuatan draft pertama. Yang berisikan di sini nih seperti judul kontrak, pembukaan, para pihak dalam kontrak, resital, isi kontrak meliput, serta penutup. Kemudian yang kedua, saling menukar draft kontrak, di mana memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi draft kontrak yang telah disusun. Yang ketiga, revisi jika perlu. Nah, maksudnya ini sebagai upaya untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kemudian yang keempat ialah melakukan penyelesaian akhir. Nah, di mana di sini sebagai upaya untuk menyelesaikan naskah yang sudah dibuat oleh para pihak yang menyetujui naskah yang telah disusun secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah penutup, bagian akhir dalam penyusunan suatu perjanjian atau kontrak dan sebagai tahap dalam pencantuman tanda tangan oleh para pihak-pihak sebagai wujud persetujuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kontrak baku. Yang pertama ada bentuknya tertulis. Nah, di sini kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam kontrak baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.
Kemudian yang kedua adalah format yang dibakukan. Nah, di sini maksudnya itu seperti format kontrak meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan artinya telah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena telah dicetak. Kemudian yang ketiga adalah syarat-syarat kontrak ditentukan oleh pengusaha. Nah, maksudnya ini syarat-syarat kontrak yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha. Jadi kemungkinan nih keuntungan akan berpihak kepada pengusaha tersebut. Nah, kemudian yang keempat, konsumen hanya menerima atau menolak. Nah, konsumen ini bersedia menerima syarat-syarat kontrak yang diberikan kepadanya, maka konsumen dapat menandatangani kontrak tersebut. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Nah, dalam syarat-syarat kontrak terdapat klausa baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa, misalnya pihak ini setuju enggak, pihak sini setuju enggak. Yang terakhir adalah kontrak baku menguntungkan pengusaha. Nah, dalam kontrak baku, syarat-syarat baku biasanya dimuat lengkap dalam naskah perjanjian atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah atau merupakan satu kesatuan dengan formulir kontrak atau ditulis dalam dokumen bukti kontrak. Doktrin-doktrin dalam kontrak baku. A. Doktrin kontrak baku Anschutz. Menurut doktrin kontrak baku Anschutz, suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak di mana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausulanya. B. Doktrin kesempatan kehendak dari para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya kontrak sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. C. Doktrin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Sebagai contoh, jika suatu kontrak baku yang bersebelah, baik dengan klausula eksonerasi atau tidak, terlepas dari ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sehingga kontrak seperti ini dianggap batal demi hukum. D. Doktrin tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. E. Doktrin ketidakadilan. Doktrin ketidakadilan mengajarkan bahwa suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut tidak adil bagi salah satu pihak. F. Doktrin pengaruh tidak pantas. Doktrin pengaruh tidak pantas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha oleh salah satu pihak karena kedudukan. G. Doktrin kontrak sesuai dengan itikat baik. Ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikat baik. H. Doktrin sebab yang halal. Selain harus beritikat baik, ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan sebab yang halal. I. Doktrin kontrak sesuai dengan asas kepatutan. Segala sesuatu yang menurut sistem perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Karena itu, suatu kontrak baku yang sangat bersebelah sangat potensial dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut. J. Doktrin perlindungan konsumen. Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Doktrin larangan terhadap ketidakadilan substansi. Sering juga dikatakan bahwa kontrak baku yang isinya bersebelah merupakan suatu kontrak yang tidak adil secara substansi. Kesimpulan, anatomi kontrak merupakan bagian yang terdapat di dalam perjanjian kontrak. Semua perjanjian yang dibuat secara tertulis dicantumkan dalam bentuk akta, sedangkan kontrak baku adalah suatu kontrak yang tertulis yang dibuat hanya dengan salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu. Bagian-bagian akta kontrak atau perjanjiannya itu judul, kepala, komparisi, sebab atau dasar, syarat-syarat, penutup, dan tanda tangan. Sedangkan tahapan penyusunannya ialah pembuatan draft pertama, saling menukar draft kontrak, revisi jika perlu, melakukan penyelesaian akhir, dan penutup. Ciri-ciri kontrak baku ialah bentuknya tertulis,
format yang dibakukan, syarat-syarat kontrak ditentukan oleh pengusaha, konsumen hanya menerima atau menolak, penyelesaian sengketa, dan kontrak baku menguntungkan pengusaha. Kemudian, doktrin-doktrin hukum dalam kontrak baku yaitu ansyas, kesepakatan kehendak dari para pihak, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketidakadilan, tidak pantas, sesuai itikat baik dan sebab yang halal dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.